Pemirsa, malam ini kami membahas berbagai isu sensitif, salah satunya soal pendirian rumah ibadah. Kang Emil. Ya, berkaca di kasus di Bandung kembali lagi, Kota Bandung itu masyarakatnya sebenarnya sangat toleran ya. Kami ini mayoritas Muslim, jumlah masjidnya mendekati 4.000 masjid. Ya. 4.000, Kang? Ya, tapi 5 tahun terakhir juga izin gereja itu 312. Jadi kalau kita pukul per tahun, ada 60-an gereja IMB-nya kita terbitkan di Bandung. Ini untuk mengklarifikasi bahwa justru di Bandung itu toleransi antar umat beragama itu sangat baik. Ada masyarakat, ada pemerintah. Nah ini yang bikin rame ini ada kelompok ormas. Ya. Nah ini yang selalu menjadi masalah. Bandung itu adalah kota pertama yang mendirikan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, pasca kerusuhan Ambon, dan diikuti oleh kota-kota se-Indonesia. Kami juga punya namanya FSOI, Forum Silaturahmi Ormas Islam. Sayang sekali dua yang suka bikin rame ini tidak masuk ke situ, maka sedang saya ultimatum. Kalau tidak masuk ke Forum Silaturahmi Ormas Islam, berarti Anda... Bikin ramenya ormasnya seperti apa misalnya? Ya tadi memprovokasi warga, ini contoh kasus menarik ya. Ada satu di demo, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kenapa Anda nggak mau, Pak? Ini izin dari warga katanya takut ada pemurtadan dan sebagainya kan? Kata siapa? Kata ormas itu kan yang memprovokasi itu. Saya tanya ke Pak, kalau bukan Batak boleh nggak jadi jemaat gereja? Nggak bisa. Ini harus Batak kan? Saya tanya, kita nggak ada orang Batak di lingkungan kamu. Kenapa membuat argumentasi seolah-olah ada pemurtadan kan? Karena untuk masuk HKBP ya harus etnisitasnya kan Batak. Nah, jadi dari logika aja udah nggak nyambung. Jadi poin saya, tantangan saya sekarang bukan ke masyarakatnya, tapi bagaimana mengendalikan organisasi-organisasi yang makin ngekstrim ke kanan itu untuk ikutan menjaga keharmonisan yang sudah terjaga berpuluhan tahun di Kota Bandung. Jadi tantangannya ada di situ. Apakah hal serupa juga dialami? Saya ingin tanya ke Kang Deddy. Yang pertama adalah persoalan konsistensi kita menjaga toleransi sangat tergantung pada psikologis pemimpin. Kalau pemimpinnya selalu mempertimbangkan kepentingan akomodatif politik, pasti dia akan senantiasa intoleran. Tetapi kalau pemimpinnya konsisten pada konstitusi, tanpa memperdulikan persoalan politik akan terjadi, maka toleransi akan tegak. Yang kedua adalah psikologi yang kedua, keberanian menghadapi tekanan psikologi dan tekanan fisik. Karena bersikap toleran akan berhadapan dengan orang-orang yang bisa jadi menggunakan kekerasan, ancaman pembunuhan, dan itu saya alami. Seperti apa, Kang? Ya saya mengalami setiap saat dikirim via media sosial, digorok, dibunuh, kalau di jalan halal darahnya. Ancaman sampai sekarang ancaman-ancaman? Iya, saya mengalami mobil saya dilemparin batu, di jalan jam 10 siang saya dikepung oleh 30 orang. Saya mengalami itu semua. Jadi ini diperlukan konsistensi negara, aparat keamanan. Kalau pemimpinnya toleran maka harus dilindungi dengan baik dan negara tegas pada sikap intoleran. Bukan dibuat kompromi-kompromi pada setiap daerah. Setiap daerah kalau tekanannya keras maka dibuat kompromi daerah ini, kompromi di daerah ini, dan kompromi di daerah ini. Kalau kompromi, sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia itu toleran. Cuman nggak ngomong. Yang intoleran itu rajin ngomong dan punya biaya yang cukup untuk ngomong. Justru yang toleran yang seringkali tidak mau ngomong. Lah, ya, dan kalau mau ngomong seperti Anda tadi, ya, Kang, diancam dibunuh. Misalnya, Jawa Barat dituduh sebagai intoleran. Menurut saya enggak. Orang Sunda di Jawa Barat itu toleran, saking tolerannya membiarkan kaum pendatang intoleran di kampungnya sendiri. Oh, Anda keras sekali itu, kaum pendatang Anda katakan. Kaum pendatang intoleran di kampungnya sendiri. Intoleran di kampung sendiri? Iya, kalimat intoleran. Saya ingin tahu, dilema-dilema yang dialami pemimpin seperti itu. Kang Yoto, Anda ada pengalaman juga, Anda dikafir-kafirkan juga kan? Iya, waktu itu saya kan sebenarnya kan ada komunitas yang kita sebut abangan lah. Orang itu seninya itu seni tayupan kan. Seni tayuban. Nah, saya biasa datang ke situ, di syuting ditujukan ibu saya. Lalu ibu saya bilang, saya dipanggil sama ibu saya, kamu sejak kecil dididik ngaji, dididik untuk santri, sekarang kamu ikut tayuban, itu kan orang-orang kafir. Jadi kamu sekarang udah ikut kafir ya, gitu kan? Ini jadi bahkan ibu sendiri kan? Ya, bahkan ibu saya, kamu kok sudah munafik, sejak kapan kamu ini katanya. Terus saya bilang, ini dulu bikinan wali ya, bikinan wali, dan wali itu, karena itu wali juga menerima. Oh enggak, tuh masa wali bikin begitu, karena ibu saya nggak ngerti gitu kan. Tapi di level yang lain, ketika saya mengalami, ketika saya mulai mengajak misalnya ketua Kemenak waktu itu, saya ajak untuk pentahbisan gereja, dia gemeter karena pengalaman seumur hidup dia kan, untuk masuk gereja. Saya setuju bahwa
Seorang pemimpin itu ketika dia konsisten dengan undang-undang, prinsipnya dia menjalankan undang-undang. Bahasa kami di Bojonegoro itu, pemimpin itu kan sopir bis umum. Dia itu ngurus yang umum-umum, yang publik. Dan dia harus melindungi keragaman semua dengan segala keyakinannya. Jadi bukan supir bis trayek tertentu gitu ya? Bukan, dia bukan supir bis plat hitam, ini plat kuning lah kira-kira gitu. Harus mengayomi semuanya? Harus mengayomi semua. Oke. Bukan yang lain-lain. Mungkin saya... Iya, bagaimana? Jadi... Anda agak unik karena terbalik. Jadi mayoritas umat Kristiani, hanya 8% umat Islam di Kupang. Di Kupang ini. Jadi itulah yang kita bangun. Bayangkan kita di daerah lain tidak ada. Masjid dengan gereja satu baku dempel mereka, batas pagar saja. Pada saat azan misalnya, gereja lagi kegiatan, speakernya dikecilkan, volumenya dikecilkan. Itu saya kira tidak ada di daerah lain itu. Oleh karena itu banyak daerah yang datang studi banding di kami. Dan sepertinya semuanya nanti kita rame-rame ya, ke Kupang. Bisa, saya undang. Ya, tapi bayar masing-masing. Bayar masing-masing. Baik, Kang Emil. Anda menarik, Anda seringkali berkomunikasi lewat media sosial. Dan kami menemukan ini ketika Anda menjawab satu komentar, kita akan tunjukkan komentarnya. Ini konteksnya ketika itu Anda masuk gereja dan Anda diprotes oleh warga Bandung kenapa wali kotanya masuk gereja begitu. Dan Anda menjawab seperti ini, kita akan tunjukkan. Agak terlalu kecil, boleh tolong? Ya, saya akan bacakan. Jadi Anda mengatakan, uput sayang, itu kalimat Anda menjawab komentar. Saya tidak mau kayak Erdogan. Saya mau menjadi diri saya sendiri. Kalau saya seorang warga biasa. Dalil tidak boleh itu. Dalil tidak boleh itu bisa dipahami. Saya ini pemimpin, semua umat beragama, ada kewajiban melindungi, surga nerakanya pemimpin ada pada adil tidaknya keputusan untuk umatnya. Saya sudah disumpah untuk adil pada semua warga Bandung. Kamu tahu dari mana bisa mengukur kadar akidah saya? Kamu Tuhan. Anda galak sekali Kang Emil di sini. Kenapa juga kamu masih hahaha pakai Facebook, IG punya Yahudi, wis. NKRI juga sudah memutuskan falsafahnya dengan Pancasila bukan dengan Piagam Jakarta, hatur nuwun. Anda marah ketika ini Kang Emil? Makanya pakai kalimat sayang, Bu. Jadi gini, ini kan silaturahmi dengan pemimpin itu banyak caranya. Ada secara fisikal, ada secara digital. Dalam digital ini kan nggak ada batas ya. Orang bisa mengebuling, bisa mengapresiasi. Nah di sini saya ambil satu sampling karena yang membuli saya ini banyak sekali. Saya ambil satu sampling waktu saya malam Natal ke gereja. Saya bilang, saya ini kan wali kota, bukan wali kota umat Islam saja, wali kota semua agama. Selama KTP-nya KTP Bandung, secara administrasi dan peraturan saya harus melindungi saat itu. Nah kemudian kalimat ini saya tambahi sambil mengedukasi bahwa dalam agama saya pemimpin itu surga nerakanya itu tipis. Kuncinya ada pada adil tidaknya kan. Dan menurut saya kalau saya sudah putuskan seperti Kang Didi tadi harus berani, harus adil, kita konsisten saja. Karena jadi pemimpin itu saya amati ya setelah jadi wali kota, ke kiri diomongin, ke kanan diomongin. Semua keputusan itu tidak bisa selalu menyenangkan semua pihak. Tapi selama akal pikir dan hati nyambung, kita konsisten dengan konstitusi, peraturan, dan juga sambil mengedukasi. Supaya mereka juga membaca kalimat saya ini sambil direnungkan, kan begitu. Bahwa mereka sering marah-marah, tapi pakai teknologi yang mereka kritik juga kan, dari negara barat kan nggak konsisten juga. Tapi intinya, ujung-ujungnya saya ingin mereka paham bahwa toleransi itu adalah dasar dari hadirnya Republik Indonesia. Indonesia didirikan dari perbedaan, bukan dari persamaan. Baik, kita akan break untuk headline news pukul 21. Setelah ini Mata Najwa masih akan kembali karena ada data yang menarik. Ternyata pelaku yang paling sering diadukan ke Komnas HAM yang melakukan tindakan-tindakan intoleran adalah pemerintah daerah. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara.